Manusia pasti memiliki harapan dan resolusi. Setiap resolusi kita itu dibagi menjadi dua. Ada yang halal dan juga yang haram. Apabila kita mengerti dan paham akan resolusi, maka kita akan mempunyai harapan. Dan jika tidak memiliki harapan, hidupnya tidak akan menarik. Paling-paling hanya makan, tidur, ngelamun. Dan kalau ditanya, kamu itu ngapain sih? Tujuan kamu hidup itu apa? Ya kami kan hanya kaum rebahan. Manusia macam apa ini? Orang iman pasti menetapkan harapannya adalah masuk surga. Maka perilaku dia kelihatan. Jadi harus pintar-pintar cari jalan menuju jalan yang paling lurus. Nah, untuk meraih harapan tersebut pasti tidaklah mudah. Banyak sekali tembok-tembok besar penghalang yang membuat kita goyah. Nah, jika kalian yang mendengarkan ini masih belum punya harapan, cobalah membuatkan list harapan. Jadi ketika salah satu harapan itu terwujud, maka barulah Anda tahu betapa besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat tujuan hidup Anda, yaitu surga. Pada nasihat kali ini, saya akan memberikan 5 langkah untuk mempermudah resolusi Anda. Yang pertama, yaitu niatkan karena Allah. Pada hadis arba'in yang pertama disebutkan bahwa sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia ingin dapatkan, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ada suatu cerita pada zaman Rasulullah SAW ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu salah satunya ada yang ikut, namanya Arab Badui, yaitu penduduk Arab yang sering berpindah-pindah tempat dan juga tinggal biasanya di pegunungan. Pada waktu itu biasalah terjadi perperangan. Nah, ketika berperang, Rasulullah dan para sahabat termasuk Arab Badui ini memenangkan suatu perperangan. Kemudian ketika sudah perang biasa, kalau ada harta rampasan perang itu adalah harta ghanimah, itu adalah harta yang paling bersih dan murni, tanpa haram sedikit pun. Jika pembagian harta rampasan perang itu, Arab Badui tidak ada. Kemudian dicari dan dia ketemu. Kemudian pas ketika dibagikan harta tersebut, dan dia bilang, "Apa ini?" Dan sahabat menjawab, "Ini adalah harta ghanimah. Ini adalah hak kamu dari Rasulullah SAW." Dan Arab Badui itu tidak terima, dan kemudian dia menemui Rasulullah. Setelah dia menemui Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, apa ini? Ini adalah harta rampasan perang. Kamu berhak mendapatkannya. Ini adalah hak kamu." Dan Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mengharapkan harta ini. Sungguhnya saya niatkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena hanya ingin mati di perperangan, tepatnya tertusuk di tenggorokan ya Rasulullah." Dan Rasulullah pun menjawab, "Intasdukillah yasduka." Jika kamu benar mengucapkan itu karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Dan apa yang dia katakan pada Rasulullah pada perang selanjutnya benar-benar terjadi. Ketika perang terjadi, Arab Badui ini ditemukan dengan sesuai perkataannya. Rasulullah melihat mayatnya itu tergeletak
dan tombak itu menancap pada tenggorokan yang pernah dia katakan pada Rasulullah. Dan Rasulullah pun menutup mayatnya tersebut dengan jubahnya. Pada cerita ini kita dapat kesimpulan bahwa niat karena Allah itu pasti akan Allah mudahi. Lanjut poin jalan emas yang kedua, para ulama sepakat bahwa yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah telah berjanji akan memberikan kualitas hidup dan memperbaiki harapan jika hubungannya baik kepada kedua orang tua. Pada ayat Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 14 berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan alla wahn wa fisaluhu fi amaini aniskur liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembali. Saudara-saudaraku yang beriman, ingatlah bahwa apapun hal khilaf yang kita lakukan pada saat ini nanti akan dibalas oleh anak cucu kita kepada kita sendiri. Nah, Anda tahu penyakit kanker itu tidak diturunkan pada keturunan, sedangkan gula itu diturunkan pada keturunan. Mohon maaf, mungkin ada orang tua yang tidak sholat tapi anaknya sholat. Mungkin ada orang tua yang tidak puasa tapi anaknya puasa. Tetapi jika ada anak yang tidak baik kepada kedua orang tuanya, maka anak pasti tidak akan baik pada kedua orang tuanya. Maka daripada itu ikhwah, supaya kita dari orang tua yang baik, supaya bisa menjalin komunikasi yang baik pula. Kalian yang mendengar ini, apabila kalian merasa khilaf masih banyak salah kepada kedua orang tua, maka memohon maaflah kepada dia, minta doa kepada dia untuk mempermudah jalan kita. Maka dari itu, apabila ada orang yang ingin hijrah, gak usah jauh-jauh dulu. Perbaikilah jalan tengah kita, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jalan emas yang ketiga, yaitulah berdoa. Berdoa itu kita harus pintar-pintar, yang namanya cari keutamaan dan juga kefadolan. Nah, seperti kita mencariin waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Dalam berdoa kita harus yakin dan percaya bahwa doa itu akan terkabul. Apa yang dikatakan Allah? Cuman 3. Doa itu terkabul secara langsung ketika doa itu dipanjatkan. Yang kedua, doa itu ditunda terlebih dahulu, mungkin di lain waktu, kemudian digantikan yang lebih baik untuk kemaslahatan diri kita. Jadi gak usah takut. Kalian yang mungkin doa, udah rajin doa-doa, tapi belum dapat juga, mungkin Allah akan menunda atau juga nanti diganti. Jangan pernah letih berdoa. Ini jadi seringkali problema dalam kehidupan kita, yang mana ketika berdoa itu kadang orang itu sering mengeluh, ya Allah, kenapa sih doa kita gak terkabul? Ya mungkin Allah sengaja gak mengabulkan kalian karena ingin terus melihat kalian berdoa. Nah, mungkin kalian ketika kalian langsung dikabulkan, mungkin kalian sudah berhenti itu berdoa, tidak mau berdoa lagi. Padahal pada Quran surat Az-Zumar ayat 53 berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
teruslah berdoa pada Allah, karena pertolongan Allah akan selalu datang bagi kita yang selalu mendekatinya. Ungkapkan segala cita-cita kita kepadanya di saat sholat kita, di saat waktu yang bermunajat. Mudah-mudahan langkah kita dalam berjuang akan dimudahkan oleh Allah kepada kita. Amin. Nah, kemudian jalan emas yang keempat yaitulah perbanyak zikir. Perintah berzikir terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah kalian kepadanya di waktu pagi dan petang. Zikir itu memang amalan yang ringan, tapi nanti di yaumul akhir itu akan berat banget di timbangan. Zikir itu bisa berupa ucapan-ucapan kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, masih ingatkah kita pada kisah penjual roti? Jadi dulu ada Imam Ahmad bin Hanbal itu ingin berkunjung ke Irak. Nah, dia berkunjung itu tidak tahu sebabnya apa, dia hanya ingin saja ke Irak. Nah, kemudian dia sholat di sebuah masjid di Irak. Nah, kemudian dia setelah sholat itu merasa capek karena dia seorang musyafir kan, dia capek banget. Nah, kemudian di sana dia ingin tidur. Jadi dulu itu memang nggak ada tempat penginapan. Jadi ya orang biasanya kalau itu bingung cari tempatnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal memilih masjid itu sebagai tempat penginapan. Nah, kemudian dia ditegur sama penjaga masjid di sana. Wahai Syekh, kenapa kamu di sini? Terus Syekh menjawab, saya di sini ingin istirahat dan juga numpang menginap karena saya seorang musafir. Nah, kemudian kekeh si penjaga masjid ini menjawab, tidak boleh Syekh, ini tempat beribadah, bukan tempat tidur. Silahkan keluar. Dia tarik, ya dia dorong-dorong sampai keluar masjid. Nah, sampai di keluar masjid, dia pun Imam Ahmad bin Hanbal karena dia lelah banget, dia pun masih sempat beristirahat di depan teras masjid. Dan kemudian ditegur kembali oleh penjaga masjid itu, dan juga si Imam Ahmad bin Hanbal ini akhirnya dia keluar dari masjid itu. Nah, ketika dia keluar, kebetulan di sebelah masjid ini ada kios roti. Nah, pedagang roti itu memanggil, Syekh, sini. Nah, udah nyampe di situ, Syekh, silakan, ini ada kamar satu, ya bisalah untuk menginap Syekh. Silakan Syekh, mau istirahat sampai kapan maunya. Nah, dari situ Syekh pun duduk dan melihat tukang roti itu pun sambil mengaduk adonan. Nah, terus dia melihat tukang roti itu mulutnya kuat kamit. Oh, ternyata dia berzikir, Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Setiap dia mengaduk adonan seperti itu terus. Nah, ketika dia mengaduk itu, Syekh itu bertanya, Wahai rajul, wahai orang laki-laki, apa yang kamu dapatkan selama kamu berbuat amalan ini? Nah, pedagang itu menjawab, Alhamdulillah Syekh, ini saya orangnya bercukupan. Jadi semua keinginan saya, alhamdulillah dengan amalan ini semuanya terpenuhi Syekh. Tapi hanya satu keinginan saya yang belum tercapai, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, karena orang dulu itu yang nggak tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu orangnya kayak gimana itu belum tahu, termasuk yang penjaga masjid tadi belum tahu. Makanya dia usir-usir aja tadi. Nah, jadi orang pedagang ini dia nggak tahu kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal ini terkejut. Oh, jadi kamu yang mengantarkan saya sampai ke Irak ini, sampai saya diusir-usir oleh penjaga masjid tadi. Sesungguhnya istighfar kamu ini adalah membawa Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai ke tempat dia tadi. Nah, pada hadis lain itu juga disebutkan bahwa barang siapa senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan jalan keluar.
dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, begitulah keajaibannya banyak zikir dan banyak beristighfar. Kemudian jalan emas yang kelima yaitu adalah berjuang di agamanya Allah. Pada Quran surat Muhammad ayat 7 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, bagaimana caranya? Banyak-banyak mengerjakan amal soleh, banyak-banyak baca Al-Quran, sering-sering ke majelis ilmu, dan amalan-amalan sunnah lainnya sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.